Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syakira Julian dengan nomor NPM 2210631050041 dari kelas 1C. Di sini saya akan membahas materi mengenai relasi dan fungsi. Pertama, kita masuk ke relasi. Di sini ada definisi relasi. Relasi adalah suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke suatu himpunan yang lain. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Notasinya ada R subset A kali B. A RB adalah notasi untuk AB anggota R, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Lalu ada A bukan R, B adalah notasi untuk AB bukan anggota R, yang artinya A tidak dihubungkan dengan B oleh R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R. Lalu himpunan B disebut daerah kawan. Kalau misalkannya B-nya digabungi oleh A, maka itu adalah daerah hasil atau ring dari R. Langsung saja masuk ke contoh soalnya. Misalkan A beranggotakan 2, 3, 4 dan B beranggotakan 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari A ke B dengan AB anggota R, jika A habis membagi B, maka kita memperoleh R beranggotakan 22, 24, 28, 44, 48, 39, 315. Dapat dilihat bahwa R subset A kali B, A anggota daerah asal R, dan B di sini adalah daerah hasil R. Lalu selanjutnya ada representasi relasi. Yang pertama ada representasi relasi dengan diagram panah. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antar anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Lalu yang kedua ada representasi relasi dengan tabel. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Yang ketiga ada representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari A yang beranggotakan A1, A2, dan seterusnya, dan B beranggotakan B1, B2, dan seterusnya. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M sama dengan MIJ. Untuk gambaran matriksnya bisa dilihat sebagai berikut. Lalu yang keempat ada representasi relasi dengan graf berarah. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga simpul atau vertex, dan tiap pasangan berurutan dinyatakan dengan busur ARC. Pasangan berurutan AA dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang atau lob. Contohnya, misalkan R beranggotakan AA, AB, BA, BC, BD, CA, CD, dan DB adalah relasi pada himpunan A, B, C, D. R direpresentasikan dengan graf berarah sebagai berikut. Di sini ada graf berarahnya dari titik B menuju titik C, lalu ada titik C menuju titik A, lalu titik A menuju titik A-nya itu sendiri. Lalu di sini ada titik D menuju titik B dan titik B menuju titik D. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat relasi. Yang pertama itu refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A anggota R untuk setiap A anggota A. Setiap elemen di dalam A berhubungan dengan dirinya sendiri. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A anggota A tetapi tidak terdapat A anggota R. Lalu yang kedua ada simetris atau setakup. Relasi R pada himpunan A disebut setakup jika AB anggota R, maka BA anggota R untuk semua AB anggota A. Yang ketiga ada antisimetris atau tolak setakup. Relasi R pada himpunan A disebut tolak setakup jika AB anggota R dan BA anggota R, maka A sama dengan B untuk semua AB anggota A. Yang keempat ada menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika AB anggota R dan BC anggota R, maka AC anggota R untuk A, BC anggota A. Di sini ada contoh soalnya.
Diketahui A beranggotakan 1, 2, 3, 4, R1 beranggotakan 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 1, 4, 4. Untuk R2 beranggotakan 1, 1, 2, 3, 3, 2. R3 beranggotakan 3, 4. R4 beranggotakan 1, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, dan 4, 4. Ditanya, manakah dari relasi di atas yang bersifat refleksif, simetris, dan transitif? Jelaskan. Jawabannya itu untuk R1 antisimetris, yaitu pada 1, 1, 2, 2, 4, 4 karena A sama dengan B. Lalu R2 simetris karena 2, 3 dan 3, 2 anggota R. Antisimetris yaitu 1, 1 karena A sama dengan B. Lalu R3 transitif yaitu 3, 4 karena tidak ada AB dan BC anggota R sehingga AC anggota R. Lalu R4 refleksif karena 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 anggota R. Antisimetris yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 karena A sama dengan B. Simetris karena 1, 2, 2, 1 dan 1, 4, 4, 1 anggota R. Di sini ada kombinasi relasi. A irisan, R1 iris R2, B gabungan, R1 gabung R2, C selisih, R1 selisih R2 atau R2 selisih R1, D beda setangkup, R1 beda setangkup R2. Contohnya, A beranggotakan ABC dan B beranggotakan ABCD, R1 beranggotakan AA, BB, CC, R2 beranggotakan AA, AB, AC, AD. Maka untuk R1 iris R2 beranggotakan AA, untuk R1 gabung R2 beranggotakan AA, BB, CC, AB, AC, dan AD. Lalu untuk R1 selisih R2 beranggotakan BB, CC, dan untuk R2 selisih R1 beranggotakan AB, AC, AD. Untuk beda setangkup, R1 beda setangkup R2 beranggotakan BB, CC, AB, AC, dan AD. Relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R dilambangkan dengan R pangkat min 1. Adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang bila dipertemukan masih termasuk dalam R. Notasinya, R sama dengan B, A, sedemikian sehingga A, B anggota R. Contohnya, P beranggotakan 2, 3, 4 dan Q beranggotakan 2, 4, 8, 9, 10, di mana P, Q anggota R. Jika P habis dibagi Q, maka R beranggotakan 2, 2, 24, 28, 39, 315, 44, dan 48. Untuk inverse R-nya atau R pangkat min 1-nya beranggotakan 22, 42, 82, 93, 15, 3, 44, dan 84. Komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan SOR adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan sebagai berikut. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Misalkan R beranggotakan XA, XB, YB, YC, YD, dan ZD. Lalu S beranggotakan A1, A3, B2, B3, C5, D3, dan D4. Tentukan SOR dan ROS. Untuk SOR beranggotakan X1, X2, X3, Y2, Y3, Y4, Y5, Z3, dan Z4. Untuk ROS beranggotakan AX, BX, BY, CY, DY, dan DZ. Banyaknya relasi. Jika NA sama dengan K dan NB sama dengan 1, maka R sama dengan 2 pangkat K kali 1 dikurang 1. Contohnya, NM sama dengan 4 dan NN sama dengan 3.
Maka untuk dimasukkan ke rumus menjadi 2 pangkat 4 kali 3 dikurang 1. 2 pangkat 12 karena 4 dikali 3 hasilnya 12 dikurang 1. 2 pangkat 12 hasilnya 4096. 4096 dikurang 1 hasilnya 4095. Selanjutnya ada relasi ekuivalen. Relasi R pada himpunan A disebut relasi ekuivalen jika memenuhi 3 sifat relasi, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Contohnya, diketahui A beranggotakan 1, 2, 3. R sama dengan A kali A, yang beranggotakan 1, 2, 3 dikali 1, 2, 3. R beranggotakan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, dan 3, 3. Buktikan apakah relasi di atas ekuivalen atau tidak. Jawabannya refleksif pada 1, 1, 2, 2, dan 3, 3, dan simetris untuk 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2. Transitif pada 1, 1, 1, 2, maka hasilnya 1, 2. Lalu 1, 3, 3, 3, maka hasilnya jadi 1, 3. Karena memiliki sifat refleksif, simetris, dan transitif, maka dapat disimpulkan relasi di atas bersifat ekuivalen. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai fungsi. Definisinya, misalkan A dan B himpunan relasi biner. F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka notasinya seperti ini. Dibacanya F memetakan A ke B. Rumusnya F sama dengan T pangkat K. Contohnya, A sama dengan X, demikian sehingga min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2, maka X anggota A. Lalu, jika F memetakan X ke X pangkat 3 atau Fx sama dengan X pangkat 3, maka A beranggotakan min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Untuk F, min 3 sama dengan min 3 pangkat 3 sama dengan 27. Lalu F, min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 sama dengan min 8. F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. F 0 sama dengan 0 pangkat 3 sama dengan 0. F 1 sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1. F 2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada injektif atau satu ke satu. Fungsi F dikatakan injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka FA tidak sama dengan FB. Bila mana A tidak sama dengan B, jika FA sama dengan FB, maka implikasinya adalah A sama dengan B. Contohnya, F beranggotakan 1W, 2U, 3V. Dari A yang beranggotakan 1, 2, 3 ke B yang beranggotakan U, V, W, X adalah fungsi satu ke satu. Bisa dilihat bahwa gambar seperti berikut. Lalu ada contoh yang kedua, F beranggotakan 1, U, 2, U, 3, V. Dari A yang beranggotakan 1, 2, 3 ke B yang beranggotakan U, V, W. Bukan fungsi satu ke satu karena F1 sama dengan F2 di U. Yang kedua ada surjektif atau onto. Fungsi F dikatakan surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F disebut fungsi pada himpunan B. Contohnya, F beranggotakan 1U, 2U, 3V. Dari A yang beranggotakan 1, 2, 3 ke B yang beranggotakan U, V, W. Bukan fungsi surjektif karena W tidak termaksud jelajah dari F. Lalu contoh yang kedua ada F yang beranggotakan 1W, 2U, 3V.
dari A yang beranggotakan 1, 2, 3 ke B yang beranggotakan U, V, W merupakan fungsi subjektif karena semua anggota B merupakan jelajah dari F. Bisa dilihat bahwa gambarnya seperti berikut. Lalu yang ketiga ada bijektif atau berkoresponden satu ke satu. Fungsi F dikatakan bijektif jika ia fungsi injektif dan juga fungsi onto. Contohnya, F beranggotakan 1U, 2W, 3V. Dari A yang beranggotakan 1, 2, 3 ke B yang beranggotakan U, V, W adalah fungsi yang berkoresponden satu ke satu karena F adalah fungsi satu ke satu maupun fungsi pada surjektif. Contoh yang kedua ada F(x) sama dengan X kurang 1 merupakan fungsi yang berkoresponden satu ke satu karena F adalah fungsi satu ke satu maupun fungsi surjektif. Selanjutnya kita masuk ke fungsi komposisi dan fungsi inverse. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai fungsi komposisi. Komposisi dari dua buah fungsi, misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan F, O, G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh F komposisi G, A sama dengan F, G, A. Contohnya, diberikan G yang beranggotakan 1U, 2U, 3V yang memetakan A dengan anggota 1, 2, 3 ke B yang beranggotakan U, V, W dan fungsi F yang beranggotakan U, Y, V, X, W, Z yang memetakan B dengan anggota U, V, W ke C yang beranggotakan X, Y, Z. Jawabannya, fungsi komposisi dari A ke C adalah F komposisi G dengan anggota 1Y, 2Y, 3X. Contoh yang kedua, diberikan fungsi Fx sama dengan X kurang 1 dan Gx sama dengan X kuadrat plus 1. Tentukan F komposisi G dan G komposisi F. Jawabannya untuk yang pertama, untuk F komposisi G, X sama dengan F Gx sama dengan F Gx nya diganti jadi X kuadrat plus 1 sama dengan X kuadrat plus 1 kurang 1 sama dengan X kuadrat. Lalu yang kedua, untuk G komposisi Fx sama dengan G, Fx sama dengan G X kurang 1. Jadi Fx nya diganti jadi X kurang 1 sama dengan dalam kurung X kurang 1 kuadrat plus 1 sama dengan X kuadrat kurang 2X plus 2. Yang terakhir ada fungsi inverse. Jika F adalah fungsi berkoresponden satu ke satu dari A ke B, maka kita dapat menentukan balikan inverse dari F. Balikan fungsi dilambangkan dengan F pangkat min 1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka F pangkat min 1 B sama dengan A jika F A sama dengan B. Contohnya, F beranggotakan 1U, 2W, 3V dari A yang beranggotakan 1, 2, 3 ke B yang beranggotakan U, V, W adalah fungsi yang berkoresponden satu ke satu. Balikan fungsi inverse adalah F pangkat min 1 atau inverse-nya adalah U1, W2, V3. Sekian dari saya penyampaian mengenai relasi dan fungsi. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.